Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel YouTube video pembelajaran daring dari Guru Inspiratif Official. Di sini yang memberikan materi kali ini yaitu Bapak Rizky Yusuf Hidayat selaku guru kelas 6. Hari ini anak-anakku semua yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran untuk anak-anak siswa kelas 6 tentang masalah sosial di negara ASEAN, di mana materi ini masuk ke dalam muatan IPS tema 1. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan, berdoa selesai. Oke, kita lanjut ke materi. Masalah sosial. Apa itu masalah sosial? Masalah sosial adalah masalah yang terjadi di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Masalah sosial yang ada di negara ASEAN itu meliputi yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu kriminalitas. Kriminalitas adalah segala tindakan melawan hukum yang merugikan orang lain. Yang ketiga yaitu kerusakan lingkungan hidup, yaitu deteriorasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah, serta kerusakan ekosistem dan punahnya fauna liar. Yang keempat, kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk artinya yaitu perbandingan antara jumlah penduduk dan luas daerah yang ditempati. Yang kelima, pengangguran. Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Oke, selanjutnya kita akan mengupas satu persatu masalah sosial di negara ASEAN. Yang pertama yaitu kemiskinan. Sudah saya sebutkan tadi di awal, kemiskinan itu artinya adalah keadaan seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kemiskinan ini dapat menyebabkan masalah sosial lain seperti tindak kejahatan. Kenapa? Karena orang yang miskin itu bisa saja melakukan segala cara agar dia mendapatkan suatu kekayaan atau terpenuhinya kebutuhan hidupnya. Nah, kemiskinan ini dihadapi oleh negara berkembang yang ada di ASEAN atau Asia Tenggara, meliputi Indonesia, Filipina, Laos, Kamboja, dan juga Vietnam. Berikut contoh kemiskinan, yaitu kehidupan seseorang yang di bawah garis kelayakan. Selanjutnya yaitu masalah kriminalitas. Kriminalitas itu adalah segala tindakan melawan hukum yang sangat merugikan orang lain. Kriminalitas ini hampir terjadi di seluruh negara Asia Tenggara,
bisa juga terjadi di seluruh dunia. Kriminalitas terjadi di negara maju maupun negara berkembang dengan tingkat kriminalitas yang berbeda-beda, tergantung kemampuan berpikir atau kemampuan pendidikan di negara tersebut. Nah, contohnya yang pertama adalah pencurian seperti ini. Yang kedua contohnya adalah perkelahian atau pengeroyokan terhadap seseorang. Masalah yang ketiga yaitu adalah kerusakan lingkungan hidup. Nah, kerusakan lingkungan hidup ini bisa diartikan tadi adalah deteriorasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah. Kerusakan ekosistem dan punahnya fauna liar. Pencemaran lingkungan ini meliputi udara, air, dan tanah. Boleh dilihat di sini, ini contohnya adalah penggundulan hutan atau penebangan hutan secara liar. Ini akan merusak ekosistem yang ada di hutan tersebut, dan fauna-fauna yang ada di hutan tersebut akan kehilangan tempat tinggalnya yang menyebabkan terjadi kepunahannya. Nah, ini adalah kebakaran hutan, ini pencemaran lingkungan untuk udara, sedangkan ini adalah sampah yang menumpuk di lautan, ya ini pencemaran air, dan ini adalah pencemaran tanah. Penggalian tambang yang tidak ada batasnya itu akan mencemari tanah. Lahan akan menjadi rusak. Tanah yang ada di tempat tersebut akan rusak, tidak berfungsi dengan baik. Kita lanjutkan masalah keempat, yaitu kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dan luas daerah yang ditempati. Nah, masalah yang dihadapi adalah biasanya kenapa terjadi kepadatan penduduk? Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tidak ada pencegahan dari pemerintah atau upaya dari pemerintah untuk menanggulangi pertumbuhan penduduk yang tinggi. Angka kelahiran sangat tinggi, sedangkan angka kematian yang rendah. Yang kedua, kepadatan penduduk yang tinggi. Nah, ini. Yang ketiga, persebaran penduduk yang tidak merata. Maksudnya di sini, penduduk di suatu pulau atau di suatu tempat itu terlalu padat, tetapi di suatu tempat yang lain atau pulau yang lain itu masih tidak terlalu padat. Contohnya di Indonesia yaitu Pulau Jawa. Pulau Jawa penduduknya sangat padat sekali kalau dilihat perbandingan antara luas daerah yang ditempati. Sedangkan wilayah Pulauan Irian Jaya ataupun Kalimantan itu sangat luas, sedangkan penduduk yang menempatinya sangat sedikit. Bisa dibilang di daerah Kalimantan atau Irian Jaya itu banyak sekali hutan-hutan. Untuk manusia atau penduduknya masih sedikit. Nah, itu persebaran penduduk yang tidak merata karena penduduk lebih menginginkan hidup di tempat yang layak atau akses kehidupannya mudah daripada seperti di Kalimantan atau Papua yang akses sarana dan prasarananya untuk hidup itu sangat sulit. Nah, contohnya seperti ini. Ini suatu wilayah yang sangat kecil tapi penduduknya sangat besar sehingga terjadi yang namanya kepadatan penduduk. Nah, ini kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya itu adalah kota yang kepadatan penduduknya sangat tinggi. Hampir tidak ada ruang terbuka hijau yang ada di sana. Kebanyakan adalah bangunan dan penduduk yang sangat padat. Yang kelima yaitu pengangguran. Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari,
selama seminggu atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, sebelum kita lanjutkan, silakan di subscribe, like, dan share channel YouTube kami, yaitu Guru Inspiratif Official. Terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, seperti ini adalah pengangguran. Banyaknya sarjana-sarjana muda yang baru lulus, akan tetapi lowongan pekerjaan itu sangat sedikit sekali, sehingga banyak masyarakat yang menjadi pengangguran dan tidak mempunyai pekerjaan. Begini. Nah, para sarjana itu mungkin akan bingung karena tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, di sini ada jumlah pengangguran mulai tahun 2014 sampai 2019 yang ada di Indonesia. Grafiknya itu dalam juta jiwa. Nah, mulai tahun 2014 kita lihat dulu di tingkat pengangguran terbuka itu mulai tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami kenaikan, setelah itu 2016 penurunan, 2017 tetap, 2018 menurun, dan 2019 menurun. Nah, ini adalah suatu usaha yang bagus untuk Indonesia sebagai negara berkembang untuk menekan angka pengangguran, sehingga banyak masyarakatnya atau penduduknya yang sudah banyak memiliki pekerjaan agar taraf hidupnya meningkat. Nah, bagaimana sikap waspada terhadap masalah sosial di negara ASEAN? Waspada di sini harus mengikut sertakan peran serta masyarakat dan pemerintah. Ya, peran serta masyarakat dan pemerintah. Mohon maaf, di sini ada keterangan yang belum terbaca ya. Nah, peran sertanya itu apa? Yang pertama, menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru bagi masyarakat. Yang kedua, melaksanakan pemerataan pembangunan hingga daerah pelosok. Yang ketiga, menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai. Yang keempat, menyediakan sarana kesehatan dengan peralatan yang memadai. Yang kelima, menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Selain 5 ini masih ada beberapa sikap waspada atau peran serta pemerintah maupun masyarakat ya. Kita lihat. Nah, yang keenam yaitu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap nasib sesamanya yang membutuhkan bantuan, karena kita adalah manusia, itu merupakan makhluk sosial, maka dari itu kita harus saling membantu antar sesama. Selanjutnya, membuat ruang terbuka hijau yang bersih dan aman. Ini untuk tempat berkumpul agar terpenuhi oksigen untuk hidup. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan program keluarga berencana. Kenapa di sini program keluarga berencana? Ini untuk menekan angka pertumbuhan penduduk yang sangat besar. Kalau di Indonesia programnya adalah 2 anak cukup pada setiap kepala keluarga atau setiap keluarga. Nah, terima kasih. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran kali ini dibimbing oleh Bapak Rizky Yusuf Hidayat SPDGR, dan untuk lebih memudahkan kita dalam pembelajaran agar kita tetap mengikuti pembelajaran daring kali ini, agar sekiranya untuk subscribe, like, dan share channel YouTube kami, yaitu Guru Inspiratif Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.